ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apakah orang yang meninggal dikarenakan penyakit virus atau virus corona ini bisa dianggap sebagai mati syahid, Ustaz? Ya, salah satu kondisi yang dikatakan di dalam hadits bahwa dia mati syahid adalah orang yang tertimpa penyakit taun. Dan taun itu ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah wabah secara umum yang menimpa manusia. Ada yang mengatakan bahwa taun itu jenis dari penyakit perut. Tetapi yang dipandang oleh mayoritas ulama dia adalah wabah yang menimpa secara umum. Ya. Dan telah syah di dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha di riwayat Al-Bukhari bahwa ketika beliau ditanya tentang taun, beliau berkata, "Innahu kana adaban yab'athuhullahu ala man yasha." Sungguhnya dia adalah siksaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Walakin ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tapi Allah jadikan hal tersebut sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Karena itu kata Nabi, "Falaysa min abdin yaqa'at taun wa yamkuthu fi baladihi sabiran." Tidak ada seorang hamba pun yang ketika terjadi wabah taun, dia berada di negerinya dalam keadaan dia bersabar, illa kataballahu lahu ajra syahid, kecuali Allah akan menulis untuknya pahala orang yang mati syahid. Pahala orang yang mati syahid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Dan adakah doa-doa atau zikir-zikir khusus supaya kita bisa terhindar dari virus corona ini, Ustaz? Tafadhol. Kemudian yang kedua terkait dengan doa dan zikir yang dibaca atau yang bermanfaat menghadapi penyakit atau virus yang sedang melanda ini, itu ada beberapa hal yang hendaknya kita perhatikan. Ada doa-doa khusus agar supaya kita terhindar dari penyakit yang buruk misalnya. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadits Anas bin Malik, riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyil asqam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari penyakit baras, penyakit keputihan atau penyakit sopak. Dan saya berlindung kepadamu dari penyakit ketidakwarasan. Dan saya berlindung kepadamu dari penyakit kusta. Serta saya berlindung kepadamu dari seluruh penyakit yang jelek, yang membahayakan. Nah, ini penyakit, kalaupun dikatakan dia corona ataupun yang lainnya, itu masuk di dalamnya. Dan kita berlindung khusus dari hal tersebut. Kemudian yang kedua, hendaknya kita jaga dari dikir-dikir yang dibaca ya di pagi hari, di sore hari. Karena di dalam dikir-dikir tersebut terdapat perlindungan-perlindungan yang besar untuk seorang hamba. Ya, misalnya di pagi hari dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Di hadits Utsman bin Affan riwayat Abu Daud, dengan nama Allah yang dengan namanya ini tidak ada sesuatu apapun di langit dan di bumi yang bisa membahayakan. Dan kalau dia baca 3 kali, maka dia tidak perlu khawatir. Insya Allah tidak ada hal yang membahayakannya. Ya, tapi ini yang menceritakan hadits ini dari Utsman bin Affan. Beliau sendiri terkena penyakit stroke. Maka ketika dia sampaikan hadits tersebut, ada yang bertanya, "Kamu sendiri terkena penyakit stroke?" Katanya, "Demi Allah, Utsman itu tidak berdusta terhadap Rasulullah. Tapi saya hari ini saya lupa baca doa itu." Ya, jadi dia tahu kesalahannya bahwa dia lupa baca doa itu. Akhirnya dia terkena penyakit itu. Padahal sebelum-sebelumnya ketika dia baca itu nggak ada masalah terhadap dirinya. Demikian pula kalau dia baca di pagi dan petang, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan segala yang dia cipta. Maka ini dia insya Allah akan terlindung dari segala kejelekan. Demikian pula untuk keluarga kita, siapa yang kita sayangi, kita berdoa di dzikir pagi dan sore, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah.
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Ini doa yang dibaca dan indah sekali maknanya. Ya Allah, saya mohon kepadamu afiat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, saya memohon kepadamu afiat pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, pada hartaku. Ya Allah, lindungilah auratku. Ya Allah, beri keamanan kepadaku dari hal-hal yang saya khawatirkan. Ya Allah, jagalah saya dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, ya dari atasku. Dan saya berlindung dengan keagunganmu ya Allah. Jangan sampai saya kena bahaya dari bawahku. Ya, ini penjagaan yang luar biasa kalau dibaca oleh seorang hamba. Ya, kemudian kalau dia keluar rumah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini apabila hamba keluar dengan membaca doa ini, kata syaitan, tidak bisa hamba ini dijaga. Tidak bisa hamba ini diganggu. Dia sudah terjaga, sudah terlindungi dan sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka itu dia jaga dengan baik. Nah, demikian pula kalau dia bangun dari tidur, ya dia bisa membaca Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang memberi afiat kepadaku di jasadku, mengembalikan ruhku dan mengizinkan saya untuk berzikir kepadanya. Kalau dia melakukan sholat 5 waktu, ya, maka diharapkan itu adalah hal yang menghindarkannya dari kejelekan. Apalagi kalau di malam hari dia melakukan sholat malam. Sholat malam itu salah satu manfaatnya sebagaimana dalam hadits riwayat At-Tirmidzi itu menolak penyakit. Ya, sholat malam. Demikian pula kalau di akhir sholat malamnya pada saat witir dia membaca doa Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu kan permohonan. Ya Allah, berilah afiat kepadaku. Jadikanlah saya orang yang sehat, diberi afiat, masuk di dalam golongan orang-orang yang diberi afiat. Kemudian yang paling besarnya, seorang itu pada kondisi yang seperti ini selalu dihadirkan tauhid kepada Allah. Mengingat keesaan Allah satu-satunya yang diibadahi. Karena itulah di kondisi susah dan bahaya, doanya para nabi dan para rasul adalah itu. Yang dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, di perut ikan beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya saya dahulunya termasuk orang yang berlaku zalim. Ini doa di kondisi apapun dibaca itu adalah penyelamat untuk seorang hamba. Karena itu dia memperbanyak dari doa tersebut. Selain daripada itu dia memperbanyak istighfar. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam.